Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, materi kita pada hari ini yaitu membahas mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu adalah elastisitas harga permintaan. Nah, apa itu elastisitas harga permintaan? Elastisitas harga permintaan itu mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa atau konsumsi itu berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan itu ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Jenis elastisitas permintaan ini ada 5. Yang pertama itu permintaan tidak elastis sempurna atau elastisitas sama dengan 0. Maksudnya di sini itu perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Nah, dengan demikian kurvanya itu berbentuk vertikal. Kurva yang berbentuk vertikal ini berarti bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang atau jasa itu tetap tidak berubah. Contohnya, barang yang permintaannya tidak elastis sempurna, misalnya seperti tanah, itu meskipun harganya naik, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Contoh lainnya itu seperti lukisan milik pelukis yang telah meninggal. Berapapun harga yang ditawarkan atas lukisan tersebut, maka pelukis tersebut tidak akan mampu menambah kuantitas lukisannya. Itulah contoh dari permintaan tidak elastis sempurna atau elastisitas sama dengan 0. Jenis yang kedua itu ada permintaan tidak elastis atau elastisitas kecil dari 1. Maksudnya di sini, persentase perubahan kuantitas permintaan kecil dari persentase perubahan harga. Contohnya, permintaan tidak elastis ini dapat dilihat di antaranya pada produk kebutuhan. Nah, misalnya seperti beras. Meskipun harganya naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Karenanya, meskipun mungkin dapat dihemat penggunaannya, namun cenderung tidak akan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Sebaliknya, jika harga beras itu turun, maka konsumen tidak akan menambah konsumsinya sebesar penurunan harga tersebut. Ini terjadi karena konsumsi beras tersebut memiliki keterbatasan. Itu misalnya rasa kenyang. Jenis yang ketiga itu ada permintaan uniter elastis atau elastisitas sama dengan 1. Maksudnya di sini persentase perubahan kuantitas permintaan itu sama dengan persentase perubahan harga. Contoh produk yang elastisitasnya uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis, sehingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan uniter elastis ini. Jenis yang selanjutnya itu ada permintaan elastis atau elastisitas besar dari 1. Maksudnya yaitu persentase perubahan kuantitas permintaan itu besar dari persentase perubahan harga. Nah, ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya. Misalnya saja seperti pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ketika harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Jenis elastisitas permintaan yang terakhir itu ada permintaan elastis sempurna atau elastisitas tak terhingga. Maksudnya di sini, di mana pada suatu harga tertentu, pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Dengan demikian, kurvanya berbentuk horizontal.
Contoh produk yang permintaannya itu bersifat tidak elastis sempurna diantaranya yaitu barang atau jasa yang bersifat komoditi, yaitu barang atau jasa yang memiliki karakteristik dan fungsi sama meskipun dijual di tempat yang berbeda, atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Nah, dengan demikian, secara nalar, barang atau jasa tersebut seharusnya memiliki harga yang sama pula. Nah, yang selanjutnya ada faktor penentu elastisitas permintaan. Jadi, faktor utama dalam menentukan elastisitas ini ada 4. Yang pertama itu ada produk substitusi. Produk substitusi, semakin banyak produk pengganti atau substitusi, maka permintaan akan semakin elastis. Nah, hal ini dikarenakan konsumen dapat dengan mudah berpindah ke produk substitusi jika terjadi kenaikan harga, sehingga permintaan akan produk akan sangat sensitif terhadap perubahan harga tersebut. Faktor yang kedua itu ada persentase pendapatan yang dibelanjakan. Semakin tinggi bagian pendapatan yang digunakan untuk membelanjakan produk tersebut, maka permintaan semakin elastis. Nah, jadi produk yang harganya mahal akan membebani konsumen ketika harganya naik, sehingga konsumen akan mengurangi permintaannya, dan sebaliknya pada produk yang harganya murah. Faktor yang ketiga itu ada produk mewah versus kebutuhan. Nah, di sini permintaan akan produk kebutuhan cenderung tidak elastis, di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya atau penggantinya. Akibatnya, kenaikan harga itu cenderung tidak menurunkan permintaan. Sebaliknya, permintaan akan produk mewah cenderung elastis, di mana barang mewah bukanlah sebuah kebutuhan dan substitusinya itu lebih mudah dicari. Nah, akibatnya itu adalah kenaikan harga akan menurunkan permintaannya. Faktor yang keempat ada jangka waktu permintaan dianalisis. Nah, maksudnya semakin lama jangka waktu permintaan dianalisis, maka semakin elastis permintaan akan suatu produk. Dalam jangka pendek, kenaikan harga yang terjadi di pasar mungkin itu belum disadari oleh konsumen, sehingga mereka tetap membeli produk yang biasa dikonsumsinya. Nah, kalau dalam jangka panjang itu konsumen telah menyadari kenaikan harga tersebut, sehingga mereka akan pindah ke produk substitusi yang tersedia. Nah, selain itu, dalam jangka panjang kualitas dan desain produk pun juga berubah, sehingga lebih mudah menyebabkan konsumen tersebut pindah ke produk lain. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke koefisien elastisitas permintaan. Nah, jadi cara mencari koefisien elastisitas permintaan ini yaitu dengan koefisien elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan permintaan per persentase perubahan harga. Nah, jadi rumusnya itu ada koefisien elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, keterangannya ED ini adalah koefisien elastisitas permintaan. Sedangkan kalau delta Q ini adalah perubahan jumlah permintaan. Nah, perubahan jumlah permintaan ini didapat dengan cara mengurangi Q2 dengan Q1. Yang selanjutnya, delta P itu perubahan harga. Cara mencari delta P ini sama dengan Q1, yaitu P2 dikurang P1. Dan P itu adalah harga, sedangkan Q itu adalah jumlah permintaan awal. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus dari koefisien elastisitas permintaan.
Contoh, toko sepatu Sahabat pada akhir tahun itu melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu, dari sepatu anak-anak sampai ke dewasa. Harga sepatu anak yang semulanya 20.000 turun menjadi 15.000. Nah, akibat dari penurunan harga tersebut, jumlah permintaan sepatu anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Jadi, koefisien elastisitasnya bisa dihitung seperti berikut. Nah, kita buat diketahui. Diketahui P1 itu 20.000, P1-nya 20.000, dan P2-nya itu ada 15.000. Q1-nya ada 1.000 dan Q2 itu 4.000. Nah, masuk ke rumus. Rumusnya tadi yaitu elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, kita cari pertama delta Q. Delta Q tadi kan Q1-nya 1.000 dan Q2 itu ada 4.000. Berarti cara mencari delta Q ini Q2 dikurang Q1. Berarti 4.000 dikurang 1.000. Begitu pula dengan mencari delta P. P1-nya tadi kan 20.000. Nah, P2-nya 15.000. Nah, untuk mencari delta P, P2 dikurang P1, berarti 15.000 dikurang 20.000 dikali P per Q. Nah, P per Q ini yang kita ambil adalah P1-nya dan Q-nya Q1. Berarti P1-nya tadi 20.000 dan Q1-nya itu ada 1.000. Nah, lanjut ke perhitungannya, itu 4.000 dikurang 1.000 per 15.000 dikurang 20.000 dikali 20.000 per 1.000. Nah, hasilnya itu 3.000 per min 5.000 dikali 20. Nah, hasilnya itu adalah min 12. Nah, min di sini tidak perlu ditulis karena kita telah mengetahui bahwa antara harga dan permintaan berslop negatif. Artinya itu kenaikan harga akan menurunkan permintaan. Dan begitu pula sebaliknya. Berarti min di sini tidak berpengaruh. Jadi koefisien permintaannya 12. Berarti ini termasuk ke elastisitas besar dari 1. Nah, elastisitas besar dari 1 ini sama dengan permintaan elastis. Berarti termasuk ke permintaan elastis. Elastisitas permintaan yang selanjutnya itu ada elastisitas permintaan silang. Elastisitas permintaan silang ini mengukur bagaimana perubahan kuantitas yang diminta atas sebuah produk yang mempengaruhi harga produk lain. Elastisitas silang berhubungan dengan karakteristik kedua produk. Yang pertama itu ada produk substitusi. Elastisitas permintaan silang adalah positif, di mana kenaikan harga produk A akan menaikkan permintaan atas produk B. Contoh produk dari substitusi tersebut, yang pertama itu ada minyak tanah dan kayu bakar, yang kedua ada makanan ringan yang tersedia dalam berbagai merek, dan yang ketiga contohnya seperti beras berkualitas sama merek A dan B, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada produk komplementer. Nah, elastisitas permintaan silang adalah negatif, di mana kenaikan harga produk A akan menurunkan permintaan produk B. Nah, contohnya produk komplementer misalnya bensin dan mobil. Itu mobil tidak dapat digunakan tanpa bensin. Jika harga bensin naik, maka permintaan akan mobil akan cenderung turun.
Nah, itulah yang dimaksud dengan elastisitas permintaan silang. Selanjutnya itu ada elastisitas permintaan pendapatan. Elastisitas permintaan pendapatan ini mengukur bagaimana kuantitas permintaan merespon terhadap perubahan pendapatan pembelian. Nah, ada rumus perhitungannya. Rumus perhitungan elastisitas pendapatan ini sama dengan persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan. Itu merupakan rumus dari perhitungan elastisitas pendapatan. Nah, elastisitas pendapatan ini juga ditentukan oleh beberapa jenis produk. Produk yang pertama itu ada produk normal. Produk normal di sini yaitu elastisitas pendapatan adalah positif, di mana permintaan akan produk normal akan meningkat jika pendapatan juga meningkat. Contoh ekstrimnya adalah seperti beras. Nah, beras dapat digantikan dengan ubi sebagai produk inferiornya. Produk yang kedua itu ada produk inferior. Nah, di sini elastisitas pendapatan adalah negatif jika pendapatan akan produk inferior akan menurun jika pendapatan tersebut meningkat. Misalnya seperti permintaan akan produk inferior akan menurun jika pendapatan itu meningkat. Nah, yang selanjutnya yaitu elastisitas harga penawaran. Nah, jenis-jenis elastisitas penawaran. Jenis-jenis elastisitas penawaran ini sama dengan jenis-jenis elastisitas permintaan. Jenisnya yang pertama itu ada penawaran tidak elastis sempurna atau elastisitas sama dengan 0. Maksudnya, penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawaran tersebut akan terlihat vertikal. Jenis yang kedua itu ada penawaran tidak elastis atau elastisitas kecil dari 1. Maksudnya di sini, perubahan penawaran itu lebih kecil dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga akan mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran tersebut. Jenis yang ketiga ada penawaran unitar elastis atau elastisitas itu sama dengan 1, di mana perubahan penawaran itu sama dengan perubahan harga. Yang selanjutnya ada penawaran elastis atau elastisitas besar dari 1. Nah, di sini apabila perubahan penawaran itu lebih besar dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Yang selanjutnya itu ada penawaran elastis sempurna atau elastisitas tak terhingga, di mana perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu. Perusahaan juga mampu menyuplai pada biaya per unit konstan dan tidak ada limit kapasitas produksinya. Nah, yang selanjutnya ada faktor penentu elastisitas penawaran. Ada 4 faktor penentu elastisitas penawaran. Yang pertama itu ada kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksi. Nah, ini berkaitan dengan biaya dan kapasitas produksi, di mana penawaran akan cenderung tidak elastis apabila salah satu dari hal-hal di bawah ini dapat terjadi. Yang pertama itu ada biaya produksi. Nah, biaya produksi untuk menaikkan jumlah penawaran yang besar, misalnya seperti jika produksi saat ini telah mencapai skala ekonomis dan biaya itu rata-rata minimal, maka penambahan satu unit produksi akan menambah biaya rata-rata dan mengakibatkan produksi berada dalam skala tidak ekonomis. Nah, yang kedua, itu kapasitas produksi telah terpakai penuh. Nah, jika kapasitas produksi itu telah terpakai penuh, jadi sehingganya
penambahan kapasitas itu akan memerlukan pabrik atau mesin baru, misalnya yang membutuhkan investasi besar. Sementara penawaran akan cenderung elastis jika yang terjadi itu adalah malah sebaliknya. Faktor yang kedua itu ada jangka waktu analisis. Pengaruh waktu analisis terhadap elastisitas penawaran itu yang pertama ada jangka waktu yang sangat singkat. Nah, pada jangka waktu yang sangat singkat ini, para penjual dan produsen itu tidak dapat menambah penawarannya, sehingga penawaran itu menjadi tidak elastis sempurna. Yang kedua itu ada jangka pendek. Nah, pada jangka pendek ini, kapasitas produksi itu tidak dapat ditambah dalam jangka pendek. Namun, perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang terjadi dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada. Nah, hasilnya penawaran itu dapat dinaikkan dalam persentase yang lebih kecil sehingga penawaran itu tidak elastis. Yang ketiga, itu ada jangka panjang. Produksi dan jumlah penawaran barang itu lebih mudah dinaikkan dalam jangka panjang, sehingga penawaran tersebut lebih bersifat elastis. Faktor yang selanjutnya itu ada stok persediaan. Maksudnya, semakin besar persediaan, maka semakin elastis persediaan. Hal ini terjadi karena produsen itu dapat segera memenuhi kenaikan permintaan dengan persediaan yang ada. Faktor yang terakhir itu ada kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Semakin tinggi mobilitas mesin atau kapital lainnya dan tenaga kerja, maka semakin elastis penawaran. Semakin elastis mobilitas kapasitas dan tenaga kerja, maka semakin mudah produsen memenuhi perubahan permintaan yang telah terjadi. Nah, hal ini kapital dan tenaga kerja lebih fleksibel sehingga dapat ditambah atau dikurangi waktu-waktu yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya masuk ke koefisien elastisitas penawaran. Nah, perhitungan koefisien elastisitas penawaran yaitu elastisitas penawaran sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan per persentase perubahan harga. Nah, jadi rumusnya elastisitas penawaran sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, jadi rumusnya ini sama dengan rumus elastisitas permintaan tadi. Nah, keterangannya di sini ES ini sama dengan koefisien elastisitas penawaran. Nah, delta Q ini sama dengan perubahan jumlah penawaran. Nah, cara mencari delta Q ini Q2 dikurang Q1, baru dapatlah delta Q ini. Selanjutnya itu delta P. Delta P ini sama dengan perubahan harga. Cara mencarinya sama dengan delta Q tadi, yaitu P2 dikurang P1. Nah, sedangkan P saja ini adalah harga awal dan Q adalah jumlah penawaran awal. Nah, contoh kasusnya itu contoh toko sepatu Sahabat mengalami kenaikan harga sepatu yang semulanya itu seharga 15.000 turun menjadi 20.000. Akibat kenaikan harga, jumlah penawaran itu naik dari 1.000 menjadi 4.000. Nah, jadi koefisien elastisitasnya itu bisa dihitung seperti berikut ini. Nah, jadi kita ketahui bahwasanya P1-nya itu adalah 15.000 dan P2 adalah 20.000. Sedangkan Q1-nya itu adalah 1.000 dan Q2-nya 4.000. Nah, jadi kita masuk ke rumus. ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan kalau mencari delta Q ini yaitu dengan
Q1 dikurang Q2 dikurang Q1 per kalau delta P-nya P2 dikurang P1. Jadi 4.000 dikurang 1.000 per 20.000 dikurang 15.000. Nah, selanjutnya dikali P per Q. Yang kita ambil di sini adalah P1 dan Q1 ya. Nah, jadi P1-nya 15.000 dan Q1-nya 1.000. Nah, perhitungannya jadi 4.000 dikurang 1.000 per 20.000 dikurang 15.000 dikali 15.000 per 1.000 sama dengan 3.000 per 5.000 dikali 15 sama dengan hasilnya yaitu ada 9. Nah, jadi elastisitas penawarannya itu adalah 9. Berarti termasuk ke jenis elastisitas yang besar dari 1, yaitu penawaran elastis. Nah, itu merupakan contoh dari elastisitas penawaran tersebut. Nah, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Salah dan janggalnya Ibu mohon maaf. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.